Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan, keluangan waktu untuk bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat berangkatkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sholawat tersebut kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pembimbing metode penelitian kuantitatif dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Mesia Adelia. Kepada Saudari Mesia Adelia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian kuantitatif dan proses penelitian kuantitatif tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mesia Adelia dengan NIM 0306193163. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dinamakan dengan metode tradisional, sebab metode ini sudah cukup lama dipakai sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini juga bisa dikatakan sebagai metode positivistik, sebab ia berlandaskan pada filsafat positivisme. Kemudian metode ini juga bisa dikatakan dengan metode ilmiah atau scientific, sebab telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga bisa disebut dengan metode discovery, sebab dengan metode ini ia dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai efek baru. Metode ini juga bisa dikenal dengan metode kuantitatif, sebab data dari penelitiannya berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai proses dari penelitian kuantitatif yang sudah saya tunjukkan berupa tahapannya, skemanya. Maka dari skema tersebut cukup bisa dijelaskan bahwasanya setiap penelitian selalu berangkat dari yang namanya masalah. Tapi masalah tersebut yang dibawa pada penelitian kuantitatif ini harus jelas. Kemudian setelah masalah itu diidentifikasikan dan dibatasi, selanjutnya merumuskan masalah. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan tersebut, maka dapatlah memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalahnya, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Teori yang dimaksudkan dalam hal ini bisa dipakai untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori yang dikatakan sebagai hipotesis. Makna hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Kemudian, hipotesis yang masih mengacu pada jawaban tersebut selanjutnya akan dibuktikan kesohihannya atau kebenarannya secara nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan pada populasi tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti sendiri. Bila populasi itu tersebar luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang akan diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Kemudian, suatu penelitian ataupun kita saat meneliti ialah mencari data yang akurat. Karenanya, peneliti perlu memakai instrumen penilaian. Dalam ilmu alam, teknik dan ilmu empirik lainnya, instrumen penilaian seperti termometer untuk mengukur suhu, timbangan untuk mengukur berat, dan semuanya sudah ada sehingga tidak perlu membuat instrumen. Tapi dalam penelitian sosial, sering instrumen ini yang akan dilaksanakan yang belum ada, sehingga peneliti haruslah membuat atau mengembangkannya dengan sendiri. Agar instrumen dapat diyakinkan, maka haruslah menggunakan uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, setelah pengujian validitas kemudian reliabilitas, maka dapatlah dipakai untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes ataupun non-tes. Untuk instrumen yang bentuknya non-tes dapat dipakai sebagai bentuk kuesioner, pedoman observasi, serta wawancara. Dengan itu, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian dapat berupa kuesioner, observasi, dan juga wawancara. Selanjutnya, setelah data yang sudah terkumpul, maka akan dianalisis. Kemudian diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini, analisis datanya memakai statistik. Statistik yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk statistik deskriptif dan induktif. Statistik induktif dapat berupa parametris
dan statistik non-parametris. Peneliti memakai statistik induktif ini bila penelitiannya dilaksanakan pada sampel yang diambil secara acak. Kemudian, analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pada pola pembahasan. Penyajian data bisa menggunakan tabel, distribusi frekuensi, grafik grafis, ataupun yang lainnya. Pembahasan terhadap hasil penelitian ialah bagian dari penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data yang sudah disajikan. Setelah hasil penelitian tadi diberikan ke pembahasan, selanjutnya datalah bisa disimpulkan. Kesimpulan tersebut berisikan jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah yang berdasarkan data yang sudah terkumpul. Jadi, jika rumusan masalahnya itu ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Sebab, peneliti melakukan penelitian memiliki tujuan yaitu untuk memecahkan masalah. Maka, peneliti di sini berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran tersebutlah bisa diharapkannya masalah bisa dipecahkan. Saran yang diberikan haruslah berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Meisha yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya, materi kedua akan lanjut dijelaskan oleh Saudari Siti Masyito. Kepada Saudari Siti Masyito, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian wawancara dan angket. Pertama, saya akan menjelaskan tentang wawancara. Wawancara atau biasa disebut dengan interview, yaitu wawancara dipakai sebagai teknik pengumpulan data sebagai si peneliti yang ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus ditelitinya. Dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil. Wawancara ini bisa dilaksanakan dengan struktur ataupun tidak, dan bisa dilakukan melalui tatap muka ataupun menggunakan telepon. Adapun wawancara struktur, yaitu wawancara ini bisa digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karenanya, dalam melaksanakan wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penilaian berupa pertanyaan yang tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya. Adapun contoh wawancara struktur mengenai tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kabupaten tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Wawancara melingkari salah satu jawaban yang diberikan kepada responden. Contohnya ialah bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu tentang pelayanan di bidang pendidikan di kabupaten ini. A. Sangat bagus, B. Bagus, C. Bagus, D. Sangat tidak bagus. Contoh kedua ialah bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu tentang pelayanan di bidang kesehatan di kabupaten ini. A. Sangat bagus, B. Bagus, C. Tidak bagus, D. Sangat tidak bagus. Wawancara tidak struktur, yaitu wawancara yang dimaksud dalam tipe ialah wawancara bebas, di mana peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dipakai hanyalah berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Contohnya ialah bagaimana pendapat Bapak terhadap kebijakan pemerintah tentang masalah impor gula saat ini, dan bagaimana dampak kepada para pedagang dan petani. Wawancara ini sering dipakai pada penelitian pendahuluan atau malah untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang harus diteliti. Untuk bisa dapat gambaran permasalahan yang lebih detail, maka peneliti harus melakukan wawancara kepada pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek. Misalnya, akan melaksanakan penelitian tentang iklim kerjasama perusahaan, maka dapat dilaksanakan wawancara dengan pekerja tingkat bawah, supervisor, dan manajer. Pada wawancara tidak struktur ini, peneliti belum mengetahui secara keseluruhan data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Sesuai dengan analisis terhadap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan. Kedua ialah angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara memberikan seperangkap pertanyaan tertulis kepada responden dan segera untuk dijawabnya. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Tak hanya itu, kuesioner ini cocok dipakai bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah yang luas. Kuesioner ini berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Menurut Umar Sakran, ia berpendapat ada beberapa prinsip dalam penulisan angket, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. Adapun prinsip penulisan angket berupa isi dan tujuan pertanyaan.
Maksudnya ialah apakah isi pertanyaan tersebut masuk pada bentuk pengukuran atau bukan. Jika bentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan haruslah teliti. Kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa dalam hal ini haruslah disesuaikan dengan kemampuan berbahasa dari responden. Ketiga, ialah tipe dan bentuk pertanyaan. Ada dua tipe dalam hal ini, yaitu terbuka dan tertutup, serta bentuknya menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan yang terbuka ialah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya dalam bentuk uraian tentang suatu hal. Sebaliknya, jika pertanyaannya tertutup, ialah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data, nominal, ordinal, interval, dan ratio ialah bentuk pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup akan dapat membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang sudah terkumpul. Pertanyaan tidak mendu. Keempat ialah pertanyaan yang tidak mendua. Artinya, setiap pertanyaan dalam angket hendaklah tidak mendua sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Kelima, panjangnya bentuk pertanyaan. Dalam hal ini, tidak selayaknya pertanyaan tersebut tidak terlalu panjang, sehingga akan berdampak pada responden yang jenuh dalam mengisinya. Urutan pertanyaan atau urutannya dalam hal ini dimulai dari yang umum, lalu ke hal yang spesifik, atau istilahnya dari yang mudah ke yang sulit. Prinsip pengukuran angket yang disuguhkan kepada responden ialah masuk pada instrumen penilaian yang dipakai untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dengan demikian, instrumen angket tersebut haruslah bisa digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur, supaya diperoleh data peneliti yang valid dan variabel yang diperlukan pengujian validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Penampilan fisik angket. Penampilan dalam hal ini sebagai alat pengumpul data yang akan memberi pengaruh responden ataupun keseriusan dalam responden dalam mengisi angket. Angket, jika dibuat berasal dari kertas buram, akan mendapatkan respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan dengan angket yang dicetak pada kertas yang bagus dan berwarna. Akan tetapi, angket yang dicetak di kertas yang bagus berdampak mahal. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti Masito yang telah menyampaikan penjelasannya. Materi selanjutnya akan lanjut dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan penjelasan dari Saudari Siti Masito tentang observasi. Dari sisi proses pelaksanaan pengumpulan datanya, observasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama observasi berperan serta atau partisipan observation, yang kedua observasi non-partisipan, yang ketiga itu ada observasi terstruktur, dan yang terakhir ada observasi tidak terstruktur. Baiklah, di sini kami mengambil kesimpulan ialah metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang sifatnya statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen yang telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.